Counseling in online environment. Table of contents. Yang pertama ada introduction, definition about online counseling. Yang kedua ada principles of online counseling. Yang ketiga ada types of online counseling. Yang keempat ada pros and cons. Dan yang terakhir ada conclusion. Online counseling. Counseling online berasal dari bahasa Inggris counseling and online. Counseling online adalah counseling melalui internet yang secara umum merujuk pada profesi yang berkaitan dengan layanan kesehatan mental melalui teknologi komunikasi internet. Pendekatan konseling online. Pendekatan yang digunakan dalam konseling online adalah pendekatan sensitif waktu, di mana konselor yang bekerja secara online harus mengembangkan percakapan yang berkualitas dan mendalam. Proses pelaksanaan konseling online. Tahap yang pertama adalah pre-counseling. Tahap persiapan yang mencakup sistem hardware and software yang mendukung jalannya konseling online. Tahap yang kedua adalah konseling. Tahapan konseling online tidak jauh berbeda dengan tahapan proses konseling face-to-face. Terdiri atas 5 tahap, yakni tahap pengantaran, penjagaan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Dan tahap yang ketiga, pasca konseling. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya. Prinsip-prinsip konseling online diperuntukkan bagi semua konseling. Prinsip ini berarti bahwa bimbingan diberikan kepada semua konselor atau konseli, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik remaja maupun dewasa. Sebagai proses individuasi, setiap konseli bersifat unik atau berbeda satu sama yang lainnya, dan melalui bimbingan konseli dibantu untuk memaksimalkan perkembangan keunikan tersebut. Kemudian ada lanjutan, menekankan hal yang positif. Dalam kenyataannya, masih ada konseli yang memiliki persepsi yang negatif terhadap bimbingan. Bimbingan sebenarnya merupakan proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial. Kehidupan konseli diarahkan oleh tujuannya, dan bimbingan memfasilitasi konseli untuk mempertimbangkan, menyesuaikan diri, dan menyempurnakan tujuan melalui pengambilan keputusan yang tepat. Email terapi. Email konseling merupakan proses terapeutik yang di dalamnya termasuk menulis selain pertemuan secara langsung dengan konselor. E-counseling memerlukan waktu dalam menulis kepada konselor mengenai jenis bantuan apa yang diinginkan oleh klien. Klien dapat mengirimkan inisial email dengan keterangan pada suatu situasi yang dirasakan klien. Kekuatan e-counseling terletak pada menulis respon atau bantuan yang diberikan konselor bergantung kepada informasi yang diberikan. Klien tidak perlu mengirimkan seluruh kisah hidupnya. Cukup dengan memilih informasi yang dirasakan pada satu situasi yang merupakan masalah. Online chat terapi. Online chat terapi hampir sama dengan email terapi. Perbedaan yang mencolok adalah obrolan online atau pesan instan beroperasi sebagai bentuk komunikasi yang sinkron, yaitu klien dan terapis terlibat satu sama lain dalam waktu nyata. Online chat terapi sedikit berbeda dengan face-to-face terapi, di mana pada konseling online ada berbagai ketentuan, kemampuan, serta keterampilan yang dilakukan. Video counseling. Video counseling adalah salah satu pendekatan yang memanfaatkan teknologi konferensi video untuk memberikan intervensi terapeutik dan layanan kesehatan mental untuk jarak yang jauh secara real time. Terapi video dapat bermanfaat bagi banyak klien, termasuk mereka yang tinggal di lokasi terpencil, orang tua,
personel militer, populasi penjara, dan individu yang tidak dapat keluar rumah karena alasan fisik atau psikologis. Tipe-tipe konseling online. Yang pertama ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Fokus utama dari Cognitive Behavioral Therapy adalah untuk memahami persepsi dan interpretasi individu yang kaitannya dengan perilaku dan tindakan terbuka. CBT menggunakan aktivitas pekerjaan rumah yang mungkin saja diberikan kepada klien dalam bentuk tertulis untuk mereka lakukan setelah sesi dan untuk melaporkan kembali untuk sesi berikutnya. Yang kedua ada Person-Centered Approach. Terapi yang berpusat pada orang menggunakan pendekatan non-otoritatif yang memungkinkan klien untuk lebih banyak memimpin dalam diskusi sehingga dalam prosesnya mereka akan menemukan solusi mereka sendiri. Kelebihan online terapi. Yang pertama, memudahkan klien untuk mendapatkan akses layanan konseling. Yang kedua, hemat waktu karena klien tidak perlu datang ke klinik. Yang ketiga, hemat biaya. Banyak beberapa platform konsultasi online yang tidak memungut biaya. Yang keempat, privasi klien tetap terjaga. Yang kelima, dapat membantu klien yang sedang menjalankan proses pengembangan diri, khususnya pada remaja. Kelemahan online terapi. Yang pertama, tidak efektif digunakan oleh klien dengan gangguan mental yang berat, memiliki keinginan untuk bunuh diri, self-diagnose, atau orang yang memiliki riwayat medis. Yang kedua, masalah-masalah yang dikonsultasikan melalui pelayanan konseling online secara umum bukan masalah yang bersifat klinis. Yang ketiga, adanya kemungkinan terjadi miskomunikasi antara konselor dan klien karena sehingga penilaian bisa saja salah. Kesimpulannya, online konseling merupakan terobosan baru dalam cabang ilmu psikologi yaitu cyber psikologi. Sejatinya e-counseling tidak berbeda dengan face-to-face counseling, hanya saja dalam e-counseling terdapat media yang menjadi perantara antara klien dan konselor.